Halo, perkenalkan saya Fitri Ameliani dan hari ini saya akan menjelaskan beberapa istilah dan penjelasan tentang apa saja yang ada di cloud computing dan ini merupakan bagian dari ujian akhir semester. Kemudian kita masuk ke beberapa istilah yang ada dalam cloud computing. Yang pertama, apa itu software as a service? Software as a service adalah model di mana vendor menyediakan produk perangkat lunak kepada pelanggan melalui internet dengan sistem berlangganan. Manfaat SaaS diantaranya yaitu biaya pemasangan lebih rendah, memelihara dan memperbarui perangkat lunak lebih murah bagi pelanggan, dan skalabilitas dan integrasi. Beberapa contoh produk yang menggunakan SaaS antara lain adalah Google Workspace, Netflix, Trello, Salesforce, HubSpot, Asana, Zendesk, QuickBooks, dan Slack. Selanjutnya, apa itu utility computing? Nah, utility computing adalah suatu model yang menyediakan layanan yang menawarkan sumber daya komputasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan lebar pita jaringan kepada klien saat mereka membutuhkannya berdasarkan permintaan. Penyedia layanan hanya mengenakan biaya sesuai dengan penggunaan layanan, bukan biaya tetap atau tarif tetap. Selanjutnya, apa itu integrated network? Integrated network pada cloud computing mengacu pada kombinasi jaringan dan layanan jaringan yang disatukan dalam sebuah infrastruktur cloud. Berikut adalah beberapa manfaat dari integrated network pada cloud computing. Yang pertama ada efisiensi operasional, kedua keamanan yang ditingkatkan, ketiga skalabilitas, keempat konektivitas yang lebih baik. Selanjutnya yaitu tentang hybrid cloud computing. Kita mulai dari pengertiannya. Hybrid cloud computing adalah jenis arsitektur komputasi cloud yang menggabungkan cloud publik, cloud private, dan sumber daya lokal. Dengan memungkinkan data dan aplikasi dibagikan dari berbagai jenis sumber daya, cloud hybrid membantu organisasi memperoleh manfaat dari fitur dan kapabilitas yang tersebar di berbagai jenis penerapan. Selanjutnya, ada beberapa jenis dari arsitektur jaringan hybrid cloud. Yang pertama, ini adalah beberapa jaringan yang membangun hybrid cloud tadi. Yang pertama ada private cloud. Infrastruktur cloud pribadi di host di dalam data center, perusahaan sendiri atau oleh penyedia layanan khusus. Data sensitif dan aplikasi kritis sering ditempatkan di sini karena alasan keamanan dan kepatuhan. Yang kedua, ada public cloud. Infrastruktur cloud publik dikelola oleh penyedia layanan cloud besar seperti AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure. Ini memberikan skalabilitas atau fleksibilitas yang lebih besar dan sering digunakan untuk beban kerja yang kurang sensitif. Yang ketiga, ada Hybrid Cloud Management Platform atau HCMP. Platform ini menyediakan antarmuka terpadu untuk mengelola sumber daya di cloud private dan public, memungkinkan orkestrasi, manajemen, dan automasi aliran kerja secara efektif. Selanjutnya, ada Intercloud Connect. Koneksi jaringan yang aman antara private cloud dan public cloud. Seringkali melalui VPN atau virtual private network. Atau koneksi jaringan khusus untuk memastikan transmisi sumber data yang aman. Yang selanjutnya adalah load balancer. Memastikan distribusi beban kerja secara merata di seluruh lingkungan hybrid untuk kinerja optimal dan penghindaran single point of failure. Selanjutnya ada security layer, lapisan keamanan tambahan, termasuk firewall, enkripsi data, dan pemantauan keamanan untuk melindungi data di seluruh lingkungan hybrid. Nah, ini ada beberapa contoh dari cloud arsitektur sendiri. Di sini ada lingkungan on-prem, ya kan? Tadi juga ada beberapa penjelasannya. On-premise sendiri yaitu bentuk komputasi tradisional yang melibatkan organisasi yang menjalankan dan mengelola sumber daya komputasi, jaringan, penyimpanan, dan perangkat lunak pada perangkat keras dan server di lokasi fisiknya, seperti di gedung perkantoran atau di pusat
on-premise itu sendiri. Berarti ini ada di kliennya on-premise itu. Selanjutnya, lingkungan cloud private cloud pribadi seperti ini adalah komputasi cloud di mana semua sumber daya terisolasi dan dioperasikan secara eksklusif untuk satu organisasi saja. Cloud pribadi menggabungkan berbagai manfaat komputasi cloud dengan keamanan dan kontrol infrastruktur IT on-premise. Selanjutnya di sini ada public cloud. Ini ada public cloud, yaitu komputasi cloud yang dihosting oleh penyedia layanan cloud pihak ketiga atau CSP, seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, IBM, Google Cloud. Penyedia layanan cloud publik ini menghosting sumber daya IT cloud seperti virtual mesin, individual, dan layanan komputasi cloud lainnya seperti internet publik dengan sistem bayar per penggunaan atau pay as you go. Oke, lanjut. Komponen arsitektur cloud hybrid. Yang pertama ada sumber daya cloud hybrid itu sendiri yang tadi sudah saya jelaskan. Konektivitas lintas lingkungan, virtualisasi, dan kontainerisasi. Selanjutnya ada portabilitas beban kerja. Selanjutnya ada orkestrasi dan penyediaan otomatis. Sinkronisasi dan konsistensi data. Selanjutnya ada visibilitas dan kontrol terpadu. Lanjut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi cloud computing. Ada 4 faktor yang mempengaruhi cloud computing agar bisa bekerja. Yang pertama ada keamanan atau security. Perlindungan data dari ancaman cyber dan kehilangan data adalah prioritas utama dalam penggunaan cloud computing. Penggunaan enkripsi, firewall, dan protokol keamanan untuk memastikan data tetap aman adalah salah satu prioritas dalam membangun cloud computing. Selanjutnya ada scalabilitas atau scalability. Kemampuan untuk meningkatkan atau mengurangi sumber daya cloud sesuai kebutuhan, mendukung pertumbuhan bisnis dan menghindari provisioning. Jadi biasanya cloud computing itu harus fleksibel dalam meningkatkan jumlah tambahan sumber dayanya. Selanjutnya, biaya atau cost. Pengelolaan anggaran dengan model pembayaran berbasis penggunaan atau pay as you go meminimalkan investasi awal dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya, kepatuhan atau compliance, memastikan layanan cloud memenuhi regulasi dan standar industri. Nah, yang terakhir ada virtualisasi dan cloud computing, termasuk di sini ada keuntungan dan kekurangannya. Sebelum kita masuk ke keuntungan dan kekurangannya, kita pahami dulu apa pengertiannya. Yang pertama ada virtualisasi. Teknologi ini memungkinkan Anda untuk membuat representasi virtual dari server, penyimpanan jaringan, dan mesin fisik lainnya. Virtual mesin. Cloud computing biasanya menggunakan virtual mesin. Selanjutnya cloud computing. Teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai sumber daya komputasi melalui internet. Sumber daya tersebut mencakup penyimpanan data, jaringan, dan perangkat lunak dan prosesor. Apa aja sih keuntungan dari cloud computing? Ada 8 keuntungan dari cloud computing. Di antaranya adalah pertama, memastikan data selalu tersedia. Yang kedua, mengurangi beban biaya operasional. Yang ketiga, skalabilitas untuk menyesuaikan kebutuhan bisnis. Yang keempat, keamanan data lebih terjamin. Yang kelima, akses teknologi terkini untuk mendorong inovasi. Yang keenam, pembaruan aplikasi secara otomatis. Yang ketujuh, akses sumber daya yang fleksibel. Yang kedelapan, memenuhi kebutuhan bisnis dengan cepat. Ini adalah beberapa keuntungan dari cloud computing. Kemudian, apa aja kekurangan dari cloud computing? Yang pertama ada provider dari perusahaan cloud dapat mengakses data yang tersimpan di dalam komputer server. Nah, pernyataan ini menimbulkan yaitu faktor lain yaitu keamanan data inilah yang dapat menimbulkan resiko lain. Nah, yang kedua, begitu banyak klien dari berbagai penyedia layanan cloud mampu membuat gangguan teknis seperti server down yang mengakibatkan tidak dapat mengakses aplikasi hingga data. Yang ketiga, memutuskan untuk beralih ke layanan komputasi awan perlu dipikirkan dengan matang karena cloud belum sepenuhnya terintegrasi dan kompatibel terhadap lain platform. Yang keempat, user harus selalu terkoneksi dengan internet, akan menyulitkan jika sedang berada di luar jangkauan provider penyedia internet.
Demikian presentasi saya tentang cloud computing. Terima kasih.